Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani channel Bang Haji Usman. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, bagaimana saya mengaplikasikan garam ya untuk tanaman durian kita ini ya, bagaimana kita menggunakan aplikasi garam ini dan manfaatnya apa saja. Berikut liputannya. Ya, sahabat tani, garam kasar ini atau dikenal di pasaran garam krosok ya. Ini dijual bebas di pasar-pasar, ini ada di toko-toko pertanian pun sudah banyak yang menyediakan ini. Garam ini mengandung unsur kimiawi ya, sodium dan klor NaCl. Ini dapat dipercaya untuk memperkaya ya kehadiran mikroorganisme dalam tanah seperti cacing dan bakteri baik ya dalam tanah. Intinya pemberian garam kasar ini adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Nah, intinya kalau tanaman itu sebenarnya kalau tanahnya dalam kondisi baik ya, itu akan menyehatkan tanaman, termasuk tanaman durian kita ini. Otomatis dia kalau struktur tanahnya baik, maka tanamannya akan lebih sehat. Nah, salah satunya penggunaan aplikasi garam kasar ini. Sedikitnya ada 6 ya sahabat tani manfaat dari penggunaan garam kasar ini. Yang pertama ya sahabat tani, itu tanaman memiliki akar dan batang yang lebih kuat. Nah, dengan diberikannya garam kasar ini maka batang dan akar tanaman akan lebih kuat. Kemudian yang kedua, membantu mengendalikan serangan hama ya. Hama-hama atau jamur dalam tanah itu ya, ini musuh tanaman durian itu biasanya adalah jamur yang menyerang akar. Nah, pemberian garam ini adalah salah satu membantu mengendalikan itu. Kemudian yang ketiga, memulihkan penyakit keriting daun. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk agar durian ini daunnya tidak mengeriting dengan pemberian garam. Kemudian yang keempat sahabat tani, mencegah jamur dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman ya. Kalau tanaman kita itu terserang jamur dan bakteri, ini sulit untuk tanaman kita bisa tumbuh subur ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya sahabat tani, menetralkan keasaman tanah atau pH tanah. Jadi tidak hanya dolomit ya, pemberian garam ini juga bisa menetralkan keasaman tanah. Jadi kita sering berikan ke petani-petani itu sekarang memberikan garam ini salah satu cara untuk menetralkan keasaman tanah. Kemudian yang keenam ya sahabat tani, maaf, yang keenam, menyuburkan tanah secara alami ya. Kalau tanahnya subur, gembur ya, maka insya Allah tanaman kita ya, mau durian maupun apa saja bisa diaplikasikan dengan menggunakan garam ini, maka tanahnya akan subur dan tanaman akan lebih sehat. Demikian Pak sahabat tani, 6 manfaat dari penggunaan garam kasar ini ya, garam krosok ini, garam pertanian ini sudah banyak diaplikasikan oleh petani-petani kita. Kemudian yang pemberian garam ini juga ya diyakini pada masa-masa
pembuahan ini ya, itu bisa bermanfaat supaya bunga atau buahnya itu ya, bunganya tidak rontok dan buahnya rasa manis ya. Ada juga petani-petani kita meyakini bahwa pemberian garam ini membuat buahnya lebih manis dan tidak rontok. Untuk aplikasinya ya sahabat tani, sambil jalan saya. Ini ada dua cara, dilarutkan dalam air ya. Dia bisa disemprot atau dikocor ke sekitar tajuk ya. Nah, atau juga bisa diaplikasikan dengan cara menaburnya ya. Kalau saya tabur saja, lebih gampang dengan dosis ya sahabat tani. Dengan dosis, kalau yang pohon yang sudah besar ini bisa kita berikan 1 kilo ya, setengah kilo sampai dengan 1 kilo itu bisa kita berikan ya. Kalau yang sudah besar, yang kecil mungkin 1 genggam saja ya, 1 genggam atau 2 genggam. Coba kita aplikasikan ya. Jadi kalau saya untuk aplikasi garam ini saya gunakan dengan cara menabur saja ya. Kalau yang besar ini mungkin kalau untuk tahap-tahap pertama jangan sekaligus 1 kilo gitu, mungkin 3 atau 4 genggam bisa kita berikan. Kalau untuk yang sudah berumur, sudah yang besar tua itu bisa 1 kilo. Ini setengah kilo aja kita berikan ya, setengahnya saja. Lebih praktis dengan melancarkan menaburnya daripada kita larutkan lagi. Kita tabur di bawah tajuk aja ya, jangan dekat dengan batangnya. Kita aplikasikan sahabat tani, ini 3 bulan sekali bisa kita berikan ke pohon kita. Kita selang-selingi setelah pemberian kapur dolomit, 3 bulan berikutnya kita berikan garam kasar. Demikian sahabat tani, informasi singkat saya aplikasi penggunaan garam ya pada tanaman durian kita supaya sehat. Tidak hanya ada tanaman durian ya, alpukat juga kita akan berikan nanti. Demikian sahabat tani, salam hijau, salam lestari, salam durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.